Baik, selamat malam teman-teman mahasiswa yang insya Allah sebentar lagi ya, sebentar lagi kita akan bergabung jadi teman-teman alumni dan tentu saja harapannya walaupun sudah menjadi alumni, tentu kontribusi teman-teman sangat diharapkan untuk Universitas Siber Asia. Baik, sebelum kita mulai, mohon dipastikan terlebih dahulu teman-teman untuk dapat memastikan untuk mute mikrofon dari Zoom teman-teman. Kemudian untuk kamera, kalau memang sekiranya memungkinkan untuk dinyalakan, boleh dinyalakan agar bisa bertatap muka secara langsung. Baik, kalau dilihat dari partisipan sudah 72. Kita langsung mulai saja Bu Meta. Izin teman-teman Sekprodi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kalau dilihat cuaca di luar sudah mulai hujan. Mudah-mudahan teman-teman tetap stay pada jaringan yang stabil. Kemudian salawat serta salam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Yang saya hormati pada malam hari ini sejatinya sudah hadir, akan dihadiri juga oleh Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Ucu Darussalam STMT. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Dian Meta Arianti, selaku Biro Kemahasiswaan, yang pada malam hari ini sudah hadir, serta Bapak Ihwani Saputra selaku Biro Akademik yang insya Allah nanti juga akan menyampaikan beberapa terkait dengan research tadi, serta teman-teman Sekprodi yang ini luar biasa. Kalau saya perhatikan di sini ada Bu Cian, eh, Bu Rati, Bu Pesa, Bu Ayu, dan juga Bu Yuanisa. Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, tetap semangat karena insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan wisuda. Tetap kesehatan nomor satu buat kita semua. Baik, pada malam hari ini tentu saja saya selaku MC perkenalkan, nama saya Abdu. Uh, di sini saya akan membawakan acara kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Tentu pertama kita awali dengan pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan untuk selanjutnya seharusnya sambutan dari Bapak Wakil Rektor 1, namun beliau belum bergabung di Zoom. Maka dari itu terlebih dahulu saya menyapa teman-teman mahasiswa yang insya Allah sebentar lagi akan jadi alumni. Dan kalau berdasarkan SK tentu sudah melaksanakan yudisium. Nah, nanti teman-teman insya Allah akan terus berinteraksi ya bersama dengan Universitas Siber Asia. Senantiasa kita diberikan sehat selalu. Dan acara yang pertama yaitu penyampaian mungkin beberapa materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ihwani Saputra. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan Ibu Dian Meta Arianti. Lalu terakhir, kalau memang Bapak Wakil Rektor bergabung, kita akan dengarkan sambutan terlebih dahulu. Namun kalau tidak bergabung, belum bisa bergabung, kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, mempersingkat waktu karena sudah cukup malam. Mempersingkat waktu, Pak Iwani. Sudah siap, Pak Iwani? Sehat, Pak Iwani? Siap, sehat Pak Abdul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Nah, kita untuk ini ya. materi pertama akan saya serahkan kepada Bapak Iwani untuk menyampaikan materi, waktu dan tempat. Saya persilakan. Oke. Eh, Selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman yang sudah hadir pada eh, acara kita pada malam hari ini terkait dengan penyampaian tracer tadi yang insya Allah nanti akan dikomandoi ya oleh Bu Dian Meta Arianti di bawah nanti eh,
Biro Kemahasiswaan dan juga alumni ya. Baik, di sini teman-teman, sebenarnya yang perlu kita perhatikan dari tracer tadi mungkin definisinya terlebih dahulu nih teman-teman. Jadi sebenarnya tujuan ya dari tracer study ini sendiri adalah untuk melacak ataupun memantau perjalanan karir ya, lulusan, khususnya lulusan Unsia ya, dari Unsia atau teman-teman yang saat ini ketika teman-teman itu sudah selesai melaksanakan pendidikan. Nah, di sini kan teman-teman kurang lebih 170 orang di angkatan atau periode kedua wisudawan Unsia ini, insya Allah nanti ya di hari Minggu akan ditasbihkan, akan diresmikan statusnya. Maka dari itu, nantinya teman-teman itu akan menjadi alumni Universitas Berasia. Dan walau sudah menjadi alumni, itu tetap di ada ikatan ya. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Meta lebih lengkapnya. Nah, teman-teman masih di bawah payung Universitas Berasia. Nah, biasanya dari tracer study ini kita itu mengumpulkan ya data tentang pekerjaannya teman-teman nanti ke depannya seperti apa, terus apakah linier ya dengan bidang ilmunya teman-teman dan lain sebagainya. Nah, di sini pentingnya adalah bagaimana nantinya Unsia ini memantau dan mengevaluasi dari lulusan Universitas Berasia serta tentunya untuk membantu meningkatkan hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Jadi ada mix and match ya antara kita di akademik dan juga di industri. Nah, harapan dari Tracer Study itu adalah seperti itu. Jadi ini adalah program dari Kementerian Pendidikan. Jadi bagaimana nantinya kampus itu bisa mempersiapkan lulusan sesuai dengan keadaan di luar atau bagaimana industri itu dapat menyerap lulusan dari universitas yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, terkait dengan aturan, aturan yang pertama itu terkait dengan undang-undang, teman-teman. Jadi, uh, tracer study ini juga tertuang di undang-undang di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Jadi di situ disebutkan bahwa perguruan tinggi itu berkewajiban untuk melakukan pemantauan juga evaluasi terhadap kinerja lulusannya. Nah, di sini tracer tadi itu adalah merupakan bentuk yang eh, bisa dilakukan sebagai pemantauan yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang keberhasilan dari lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi mereka. Nah, mungkin kan di Unsia itu saat ini ada 5 ya. Nah, tentunya dari 5 prodi atau bidang ilmu ini bagaimana match-nya antara lulusan atau teman-teman di industri tempat kerjanya teman-teman nantinya. Atau yang mungkin existing ya sekarang sudah bekerja itu dilihat linearitas antara keilmuan dan juga tempat lulusan bekerja seperti itu. Nah, turunan keduanya itu aturan terkait dengan SNPT atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2020. Nah, di sini juga uh, perguruan tinggi itu diharuskan untuk mengadakan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap lulusan yang salah satu bentuknya balik lagi tracer study. Nah, data yang kita peroleh itu digunakan untuk perbaikan kurikulum, teman-teman. Nah, di sini pentingnya. Jadi, kita sangat berharap terhadap feedbacknya teman-teman dan juga pengguna lulusan, yaitu eh, bisa atasannya teman-teman dan lain sebagainya, itu untuk nantinya kita gunakan sebagai evaluasi di unsianya sendiri untuk perbaikan kurikulum dan pengembangan program pendidikan. Seperti itu. Jadi nanti kalau dihubungi oleh tim dari alumni itu teman-teman kita minta keridoannya untuk mengisi lah survei dan lain sebagainya dan juga jangan sungkan ya untuk dapat berkomunikasi dengan tim dari Bu Meta nantinya seperti itu. Nah, itu terkait dengan aturan, teman-teman. Dan tadi ya, tujuan tracer study ini sebenarnya sudah sedikit terspill nih, atau ada terbayang lah bahwa tentunya yang pertama adalah evaluasi kinerja, di mana di sini pentingnya untuk mengevaluasi apakah pendidikan yang diberikan oleh Unsia ini itu relevan dengan kebutuhan dunia kerja, atau di mana saat ini teman-teman bekerja.
Nah, di situ penting atau tujuan dari tracer study ini. Melihat ya, mix and match-nya itu dapat nggak sih? Gitu. Yang kedua, tentu setelah kita mengevaluasi kinerja tadi, kita akan melakukan penyusunan kurikulum untuk memberikan informasi bagi pengembangan kurikulum kita yang saat ini sudah ada. Apakah itu tadi cocok dengan kebutuhan industri? Seandainya kurang atau eh, setelah melihat dari keadaan teman-teman di lapangan ya, ternyata ada hal-hal yang bisa kita upgrade atau kita sesuaikan, maka kita bisa bantu untuk mengupdate kurikulumnya. Seperti itu. Yang ketiga tentu ya tingkat penyerapan lulusan. Nah ini juga sebenarnya kita butuhkan sebagai tadi ya evaluasi. Di mana di sini kita ingin mengetahui seberapa banyak sih lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Jadi ada tempo waktunya teman-teman biasanya. 0 bulan sampai 1 bulan itu berapa orang, terus 1 bulan sampai 2 bulan berapa berapa jumlah mahasiswa, terus 3 bulan sampai 6 bulan berapa dan lain sebagainya. Nah nanti dari situ kita bisa melihat atau mengevaluasi hasil dari penyerapan lulusan di eh, lulusan Universitas Berasia. Terus yang terakhir yaitu hubungan dengan dunia kerja. Nah, di sini tujuannya adalah membangun hubungan antara Unsia atau perguruan tinggi pada umumnya itu dengan dunia industri agar pendidikan yang diberikan itu lebih sesuai. Tadi ya, balik mix and match antara akademik dan dunia industri. Sehingga nantinya lulusan selanjutnya itu berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, itu juga nilai luhur ya yang diharapkan dari adanya tracer study. Jadi dengan 3 poin tujuan utama tadi, tracer study ini sebenarnya memiliki peranan penting yang memastikan bahwa sistem pendidikan tinggi di Indonesia dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan nih yang ada di dunia kerja dan tentunya untuk memastikan lulusan yang ada di Universitas Berasia ini siap menghadapi tantangan di dunia profesional. Seperti itu eh, harapan kita. Jadi tadi kita sudah sampaikan terkait dengan aturan dan tujuan dari adanya tracer study ini. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa kooperatif dengan tim dari alumni untuk kita dapat selalu terhubung ya. Jadi jangan jangan sampai ada di pikiran bahwa ketika teman-teman sudah lulus ya, teman-teman sudah bukan bagian dari Unsia, bukan. Malah ini menjadi keluarga besar di Universitas Berasia yang nantinya ada payungnya ya Bu Meta ya. Mungkin nanti lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Bu Meta terkait dengan payung apa nih yang ada di program alumni dan lain sebagainya. Mungkin sekian ya Pak Abduh terkait dengan eh, pengenalan singkat dan bagaimana aturannya menurut SNPT dan juga Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Seperti itu Pak Abduh dan Bu Meta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iwani. Kira-kira Sama Pak Abdul. udah gak sedikit dapat gambaran lah terkait dengan kegiatan kita malam-malam hari ini, tujuannya seperti apa. Namun tentu nanti akan lebih jelasnya lagi sebagai penanggung jawab nih ada Bu Meta nanti akan disampaikan lebih jelas. Dan berikutnya yaitu materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bu Dian Meta Arianti pada Bu Meta. Bagaimana? Ready Bu Meta? Siap, Baik. siap, siap. Insya Allah. Waktu dan tempat kami persilahkan Bu Meta. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Abdul. Suara saya bisa terdengar ya, mudah-mudahan. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada teman-teman semuanya dan mohon maaf sekali. Kebetulan terlalu banyak konser Mas Didi, jadi suaranya begini. Kebetulan memang kemarin sedang ada terkendala terkait dengan suara, jadi saya mohon maaf kalau tidak terlalu terdengar. Baik, terima kasih banyak Pak Ikwani tadi sudah menyampaikan terkait dengan tracer study. Dan kalau teman-teman juga browsing-browsing begitu ya, memang kami di universitas dan semua universitas
itu diwajibkan untuk bisa submit gitu ya, atau melacak begitu mahasiswa atau alumni-alumni dari Unsia. Nah, sebelum teman-teman nanti satu kemana gitu ya, Pak Abdul ya. Nah, kita ikat nih Mas Didi, terus ada Mas Udi gitu ya, teman-teman yang lain, Pak Widyo gitu ya. Gak diikat sih, maksudnya kita minta tolong untuk teman-teman bisa membantu Unsia dan sebenarnya juga membantu teman-teman juga karena uh, Terus tadi ini adalah bagian dari instrumen borang ya Pak apa namanya Pak Ikwani ya Pak Abdu ya, instrumen borang akreditasi yang nantinya akan juga eh, bergulirnya begitu ya dengan pemeringkatan dari universitas juga. Dan apabila nanti teman-teman misalkan di let's say for example like 5 tahun lagi atau mungkin 2 atau 3 tahun lagi begitu ya butuh informasi terkait dengan universitas, kami berharap bahwa akreditasinya bukan turun tapi malah naik gitu kan ya. Nah, itu juga menjadi sebuah kebanggaan untuk teman-teman semuanya bahwa kampus tempat teman-teman menuntut ilmu begitu itu bisa mempertahankan kualitasnya dan terus meningkatkan kualitasnya. Nah, salah satu peran yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan mengisi transfer study ini. Nah, saya izin share teman-teman. Jadi kami akan nanti bagikan juga link untuk form kuesioner dari transfer study. Nah, form ini eh, silakan teman-teman nanti bisa isi eh, secara lengkap. Jadi ada 2 form sebenarnya. Yang pertama adalah form kuesioner versus study Unsia, yang kedua adalah form pengguna user atau pengguna lulusan begitu. Jadi untuk pengguna lulusan nantinya kami berharap mohon bantuannya teman-teman semuanya apabila ada supervisor atau mungkin uh, teman di kantor begitu ya yang dapat menilai kinerja teman-teman itu dapat mengisi kuesioner untuk pengguna lulusan. Nah, ini adalah form untuk teman-teman dulu teman-teman di Unsia yang insya Allah nanti tanggal 8 Desember diinaugurasi ya, Bu Ratih ya. Setelah sekian lama begitu semua perjuangannya, mudah-mudahan kita akan ketemu ya secara onsite maupun juga online. Insya Allah di hari Minggu tanggal 8. Nah, izin saya juga menyampaikan bahwa form ini kami adopsi dari terstudi surveinya dari Kemendikbud. Jadi tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, yang ada adalah penyesuaian terkait dengan borang akreditasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini itu nanti akan related dengan akreditasi atau pengisian dari borang instrumen dari akreditasi. Sehingga apabila nanti ada hal-hal yang sekiranya terkait dengan masalah mohon izin privasi seperti nanti akan ada saya akan coba contohkan dulu ya. Di sini ada identitas teman-teman, ada nomor mahasiswa. Nomor mahasiswa ini adalah NPM teman-teman. Kemudian ada kode PT, Insia sudah kami tuliskan. Ada kode prodi. Kode prodi nanti saya akan sampaikan. Nama lengkap, nomor telepon, alamat email, NIK, NPWP, dan tentunya mohon izin saya menyampaikan bahwa seluruh data ini akan menjadi terlock dari Unsia. Jadi kami menjamin bahwa data ini tidak akan bocor kepada pihak yang lain begitu ya. Dan ini akan kami laporkan kepada Pendikbud sesuai dengan instrumen yang ada. Kemudian di sini juga ada pertanyaan terkait dengan status pekerjaan. Apakah teman-teman bekerja, belum memungkinkan untuk bekerja, wira swasta atau wira usaha, melanjutkan pendidikan untuk S2 atau tidak bekerja sedang mencari pekerjaan. Kemudian apakah teman-teman mendapatkan pekerjaan kurang atau sama dengan 6 bulan begitu ya termasuk bekerja sebelum lulus. Ini teman-teman bisa isi ini. Nanti ini konteksnya nanti akan open and close ya. Ini saya buka dulu dari sisi saya sebagai editor. Nah, kalau teman-teman jawab iya, maka nanti akan ada pertanyaan lagi berapa bulan mendapatkan pekerjaan. Kemudian ada rata-rata pendapatan per bulan, take home pay, itu juga ada di dalam kuesioner dari Kemendikbud. Kemudian jika tidak, maka berapa bulan mendapatkan pekerjaan juga, dan juga rata-rata THP-nya berapa. Nah, selain untuk kepentingan dari akreditasi, ini juga kami perlukan juga untuk melakukan mapping, segmentasi, targeting, and positioning dari Unsia ya teman-teman. Jadi seperti teman-teman tahu, untuk kedepannya sendiri, Unsia juga akan mengembangkan sayap juga untuk prodi-prodi baru dan juga kami juga bisa melihat apakah target mahasiswa yang ada sekarang begitu
itu perlu kami kembangkan. Kalau kami kembangkan nanti seperti apa? Artinya menjadi prospek dari Unsia juga. Kemudian ada lokasi tempat bekerja di pemutahiran data. Kalau tidak salah teman-teman sudah ada juga mengisi ini ya. Kemudian nanti ada provinsi. Ini nanti akan drop down. Jadi kembali saya sampaikan bahwa ini dari sisi saya sebagai editor, nanti untuk sisi teman-teman ini akan ada apa namanya pilihan gitu ya. Oke, lanjut. Ada juga kabupaten kota, mohon diisi. Kemudian lanjut kabupaten kotanya banyak banget ya. Nanti sifatnya akan drop down saja. Kemudian ada jenis perusahaan. Apakah teman-teman bekerja di instansi pemerintah, organisasi non-profit, masyarakat, perusahaan swasta, wira swasta atau perusahaan mandiri, atau lainnya? Mohon disebutkan. Nama perusahaan, kemudian tingkat tempat bekerja, lokal, nasional, atau multinasional, atau internasional. Mohon bisa disampaikan. Kemudian ada juga jika berwira swasta, posisinya saat ini seperti apa. Kemudian sumber biaya apabila melanjutkan pendidikan. Jadi ini nanti sifatnya nanti kalau teman-teman memilih pilihan A misalkan atau B, dia akan kemudian akan lanjut ke pilihan tersebut begitu ya, akan inline dengan itu. Oke. Kemudian selanjutnya di sini juga ada terkait dengan pembiayaan kuliah. Silakan nanti bisa dicek. Dan di sini ada juga apa namanya skala Likert yang bisa dipilih, hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan seperti apa, apakah inline atau mungkin tidak inline sama sekali, tingkat pendidikannya seperti apa, kemudian saat lulus tingkat mana kompetensinya begitu secara etika, kalian, kemudian bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim, pengembangan diri. Ini mohon untuk dapat diisi dan juga seterusnya sampai insya Allah selesai. Ini ada kalau tidak salah sekian pertanyaan yang kami mohon juga dapat diisi secara keseluruhan. Termasuk juga tadi sampaikan oleh Pak Ikhwani akan menjadi evaluasi untuk kurikulum kami, penekanan terhadap metode pembelajaran dalam program studi dari sisi perkuliahan, demonstrasi, partisipasi, magang, praktikum, kerja lapangan, diskusi, begitu. Dan kemudian bagaimana Anda mencari pekerjaan, perusahaan instansi, kemudian banyak perusahaan, apakah aktif, kemudian banyak sekali memang pertanyaannya, tapi ini adalah pilihan yang bisa dipilih, mungkin lebih dari dua pertanyaan, dua jawaban, dan akan selesai di pertanyaan seperti ini. Oke, ini adalah terkait dengan kuesioner yang kami berharap teman-teman bisa isi, dan ini akan kami share untuk linknya. Nanti di-share oleh Kak Fadilah dan juga akan kami share juga di grup. Nah, ada satu lagi teman-teman, yaitu terkait dengan tracer study untuk pengguna lulusan. Jadi untuk pengguna lulusan, kita ada tracer study sendiri. Dan kami berharap nanti teman-teman bisa memberikan juga kepada supervisornya atau mungkin pihak yang dapat menilai teman-teman, begitu. Karena ini juga ditanyakan di dalam borang akreditasi. Seperti itu. Oke. Ada informasi perusahaan, kemudian nama teman-teman, kemudian terkait dengan pengguna alumni, begitu, ada jumlah alumni yang direkrut. Nah, ada kinerja, ini mungkin yang paling penting karena ini paling krusial ditanyakan di dalam akreditasi. Oke. Bagaimana teman-teman beradaptasi, keterampilan apa, gitu. Nah, disinilah kami nanti akan bisa melakukan evaluasi. Apakah hal-hal yang sudah disampaikan di usia ini perlu kami tingkatkan atau mungkin kami akan apa namanya sesuaikan gitu ya kembali untuk evaluasi kurikulum mendatang. Kemudian ada survei kompetensi pengguna lulusan juga, bagaimana integritas teman-teman, kemudian bidang ilmunya, kemudian maaf sebentar, kepemimpinan, kemampuan bahasa asing, begitu, kemampuan penggunaan teknologi informasi, penggunaan komunikasi, dan kami berharap memang seoriginalitas apa ya, sejujur-jujurnya bisa disampaikan karena itu akan menjadi masukan buat kami di Unsia untuk bisa mengembangkan, memperbaiki, mengevaluasi kurikulum yang ada di depan. Seperti itu. Ada relevansi pendidikan juga dan juga kesempatan kerja dan pengembangan karir.
dan juga terakhir adalah masukan. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Jadi kembali saya sampaikan ada eh, dua form survei yang kami mohon dapat diisi oleh teman-teman, dan kami berharap survei ini nantinya bisa selesai diisi sebelum tanggal 6 atau sebelum tanggal 6 Desember begitu, sebelum jam 3 sore. Nanti kami akan sampaikan linknya, Kak Fadila juga bisa sampaikan linknya. Kemudian nanti akan kami share juga di dalam grup wisuda, dan juga mungkin akan disampaikan juga nanti kepada Sekpodi. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, monggo silakan. Untuk pengguna lulusan, jika teman-teman membutuhkan surat resmi dari kami akan siapkan. Atau sebenarnya kami juga sudah siapkan. Jadi kalau misalkan teman-teman membutuhkan itu, begitu kan, kepada siapa segala macam, nanti teman-teman bisa sampaikan kepada kami. Tapi kami mohon bantuannya sebelum tanggal 6, sebelum teman-teman wisuda, begitu, ini bisa selesai dan juga bisa disampaikan kembali kepada kami. Artinya bisa disubmit secara online begitu ya kepada kami. Mungkin itu Pak Abduh dari saya, dan sepertinya Pak Ucu sudah merespon, tapi saya tidak tahu apakah beliau sudah bergabung atau belum. Tapi kita mungkin bisa open discussion ya, Pak Abduh. Monggo silakan. Saya kembalikan ke Pak Abduh. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Meta atas penyampaiannya. Luar biasa pada malam hari ini, walaupun kondisi sedang mampir di perjalanan, tapi semangatnya yang luar biasa, didampingi oleh teman-teman dosen dari Universitas Siber Asia, serta teman-teman mahasiswa yang luar biasa. Walaupun kondisi sudah cukup malam, tapi bersedia bertahan sampai saat ini. Baik, barangkali dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iwani, kemudian Bu Meta, jika teman-teman ada hal-hal yang sekiranya perlu kita diskusikan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tracer study ini, mungkin dipersilahkan buat teman-teman untuk raise hand, atau boleh juga kalau memang tidak memungkinkan untuk bertanya secara on mic, bisa menuliskan di kolom chat. Kalau di sini dilihat Bu Meta, di kolom chat itu mohon izin bertanya Bu Meta terkait lokasi kerja. Ini Bu Meta mungkin bisa langsung respon terkait dengan pertanyaan teman-teman mahasiswa, Bu Meta. Monggo Bu Meta, dari Mbak apa Mas Febri nih. Mohon maaf kalau salah nih. Masih di mute Bu Meta, izin. Ya, terima kasih banyak. Nah, ini fungsinya kita berdiskusi begitu ya, Pak Abdu ya. Iya, Betul sekali iya Mas Febri. betul. Tadi kebetulan saya cek juga. Memang data yang kami dapatkan dari Kemendikbud Ristek begitu, Texas tadi yang disampaikan memang di Indonesia. Nah, mungkin nanti kami akan tambahkan satu isian, mungkin yang lainnya gitu bisa kemudian diisi supaya nanti teman-teman bisa sampaikan apabila misalkan ada yang di Riyadh, ada yang di Jepang, ada yang di mana. Monggo nanti bisa sampaikan. Matur suwun sangat. Makasih Mas Febri masukannya. Jadi notes kepada kami. Thank you. Baik, ini luar biasa. Berikutnya barangkali teman-teman ada yang raise hand? Apa saya izin bertanya? Kayaknya di chat ini lebih aktif nih Bu Meta. Karena mungkin sudah ganti kostum teman-teman. Saya izin bertanya juga Ibu, di kuesioner itu ada terkait dengan alumni, bagaimana cara mengisinya jika di perusahaan tidak ada alumni di sana. Begitu Bu Meta. Kemudian ya, ada juga ini yang tadi pertanyaan dari Mas Aldi Saputra Tanjung. Hmm. Oke. Em, yang pasti mungkin kalau misalkan cuma satu, Mas Aldi saja, ya berarti ditulis hanya satu Berarti Mas saja Aldi. begitu ya. Iya, Mas Aldi Ya, saja. Eh, Tidak juga mereka-reka begitu ya. Artinya tidak apa-apa. Menurut saya lebih baik kita just play honest gitu ya dengan apa yang ya. ada, karena justru dengan hal tersebut kita bisa punya improvement ke depannya dan tahu mana hal-hal yang bisa kita improve ke depannya seperti itu. Nggak apa-apa Mas Aldi, it's okay. Iya, kalau mungkin Mas Aldi mau mengajak
teman-teman di perusahaannya untuk kuliah di Unsia, mungkin alumninya jadi tambah, jadi nggak satu lagi, Bu. Boleh, siap. Kemudian berikutnya Bu Meta, izin bertanya untuk pengisian penilaian 1 sampai 5. 1 sama dengan sangat baik dan 5 sangat kurang ya Bu. Gitu. Kira-kira begitu pertanyaannya Bu. Hmm, betul, betul. Untuk rentan. Betul sekali. Skala. Betul sekali, Mas. Iya, betul sekali, Mas Agus. Malah sebenarnya agak sedikit apa kalau di instrumen ISK Pak Abduh itu hanya 1 sampai 4. Cuman kalau di Betul. terses tadi 1 sampai 5. Iya. Kak, kemudian Oke, berikutnya untuk juga bertanya Ibu, ada link Kemendikbud, Research Study Kemendikbud Ristek, apakah langsung mengisi di link tersebut Bu? Gitu. Atau link yang eh, disediakan oleh Unsia gitu. baik, terima kasih banyak Pak Widyo. Nun sewu, baiknya mengisi di link yang kita sudah sampaikan. Kenapa? Karena kami harus olah datanya. Kami harus olah datanya nanti untuk kita masukkan ke dalam instrumen dari akreditasi. Jadi nanti kami akan kirimkan kepada Pak Widyo dan juga teman-teman linknya, gitu kan. Nah, link ini sudah disesuaikan dengan tadi kita ambil dari Treasury Study Kemendikbudristek begitu, dan juga penyesuaian dari akreditasi instrumen ISK, instrumen suplemen konversi kalau misalnya Pak Abdu ya, dengan harapan nanti akreditasi dari prodi dari B bisa mengikuti baik sekali atau unggul gitu, itu yang kita harapkan. Nah, Baik. sekarang kita lagi fokus untuk di situ. Terima kasih. Baik, Bu Meta, izin sudah ada yang resign ini, Mas Nur Indra Primavian. Silakan, Mas Nur. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Salam. saya mau tanya soal yang terkait form untuk apa namanya, yang udah kerja, yang udah pernah dapat kerja kurang lebih 6 bulan ya. Itu misalkan kalau ceritanya kalau saya udah lagi kuliah di Unsia, tapi berada di posisi yang tempat kerja saya tuh berpindah-pindah, misalkan di Unsia yang di semester 1 semester 2 di perusahaan A, semester 3 semester 4 di perusahaan B. Nah, sampai sekarang ini di perusahaan yang C. Nah, kira-kira untuk dari tanya sumber pendapatan itu diambil di perusahaannya C aja kah atau emang keseluruhan aja? Oke. Yang paling besar yang mana, Mas? Oh, salah. Ya, bercanda. Enggak. Jadi memang di instrumen di Treasury tadi memang tidak disampaikan em, kalau seperti itu gitu ya. If you are moving like that gitu kan, terus kita ambil pendapatan yang mana. Tetapi setahu saya kayaknya relevan yang terakhir, Mas, gitu ya. Artinya Mas tidak ada juga pembuktian bahwa harus disertakan misalkan slip gajinya nggak juga gitu kan. Eh, dan ini THP, Mas, take home pay ya. Artinya kalau teman-teman tadi eh, gaji pokoknya sekian, ternyata gaji tunjangannya lebih besar daripada gajinya gitu ya, kayak Pak Abdul misalkan sampai 5 digit misalkan. Monggo silahkan digabungkan. Jadi izin Mas Nur, mungkin kalau saran saya Mas Nur bisa pilih atau mungkin ambil yang terakhir gitu loh, bisa digunakan di situ. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bu Meta untuk Sama-sama insight-nya. Mas Nur. Ya, Thank you so much. Oke. bagus. Jadi cukup yang terakhir saja ya Bu Meta. Jadi ya kalau dilihat yang gede yang mana, bingung juga ya Bu Meta. Jangan Soalnya di-combine gede, semuanya. soalnya gede-gede semua maksud saya gitu. Baik, masih ada teman-teman yang perlu kita diskusikan? Bu Rati Boleh? mungkin atau teman-teman Bu sekrodi, Rati? Bu Cian mau ada Ya, tambahan betul. mungkin mengencourage teman-teman, Bu Ayu, Bu Fesa yang sambil jalan, atau ada Mas Udi saya lihat nih kayaknya, aduh, saya kangen mie ayamnya sebenarnya. Kapan Bu Rati kita ke tempat Mas Udi lagi nih? Iya, kapan nih? Mas Udi nggak mau tanya nih, Mas Udi. Cukup, Tuh, sudah jelas. Bu, Ya, sebenarnya Bu jelas. Rati itu nungguin Mas Udi nanya doang itu sebenarnya. Iya bener. Nah, Karena Bu Rati mau menjawab gitu. Nah, untuk Kasih teman-teman yang pertanyaan wira Mas Udi swasta, boleh, buat boleh. Menyenangkan Bu Rati. tanya aja Bu Rati ulang tahunnya kapan gitu. Bu Rati sudah Atau lelah. teman-teman kalau sudah lelah ya.
Atau teman-teman ada yang mau tanya wisuda juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan kita masih dalam info apa dalam korelasi itu ya, kurang lebih seperti itu. Paling itu. Bu Cian mungkin ada tambahan, Bu Ayu, Mbak Fesa, Bu Fesa, atau ada yang mau bertanya lagi begitu ya, Pak Abdul atau Pak Ikwani tadi? Pak Ikwani kayaknya mandi dulu ya, Betul. baru pulang langsung. Mudah-mudahan sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi Pak Abdul, Bu oh Ayu, ada satu lagi, Sur, loker, boleh Pak tanya Wid. lagi. Oh, dua Wah, malah nongol, Bu boleh, Meta. boleh. Oh enggak, benar. Bagi alumni loker. Loker, siap. Saya pikir Eh, teman-teman udah nggak butuh, udah nggak. Saya rasa perlu juga Bu Meta. Barangkali kan teman-teman di sini kan ada yang mungkin Mas Widyo Hartono sudah setelah lulus Unsia diangkat jadi direktur. Barangkali membutuhkan staf kan bisa buat teman-teman Oh, yang betul. fresh graduate Oh, yang baru lulus gitu. Kan bisa menyediakan saja waktu begitu seperti ya. iya Menyediakan kan lo. berbagi buat sesama alumni Unsia gitu. Biar di Siap, perusahaannya siap. ketika ditanya alumni ada berapa, ada dua kan nambah satu gitu. Seperti itu Betul, barangkali. Baru betul, teringat betul. option pilihan hanya sudah bekerja atau lanjut kuliah. Bagaimana kalau keduanya, Bu? Karena ada beberapa mahasiswa yang sudah bekerja dan lanjut Ya, kuliah juga. Mana yang harus siap diisi? Mas Febri. Siap. Oke, nanti kita kasih opsi keduanya gitu ya. Ketiga berarti, Bu. Oke. Oh, Opsi ketiganya, betul, ketiga. ketiganya. Mm-mm. Opsi ketiganya seperti itu. Oke, Thank you, Mas Febri. Mudah-mudahan Mas, oke. Fadilah bisa catat juga atau Casey. Untuk Oh, Pak Wid, eh, sebenarnya ini spill ya, Pak Abdu ya. Sebenarnya ya, tadinya sebelum wisuda itu kita mau bikin job fair, Mas Wid, apa Wid? Jadi job fair ya. dengan apa memberikan informasi terkait dengan loker dengan kerjasama yang memang sudah kita ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan begitu ya. Eh, Cuma sepertinya wisuda agak cukup menguras energi dan juga pikiran. Jadi mungkin izin setelah wisuda, insya Allah nanti kami akan ada sesi untuk job fair. Nanti job fair ini bisa, job fair ini secara online. Jadi teman-teman juga akan kami invite untuk bisa berpartisipasi kalau membutuhkan juga. Dan mudah-mudahan ini juga jadi ajang buat temu kangen ya teman-teman semuanya dengan alumni juga. Dan tadi mention terkait dengan Pak Abdu, eh, Ikatan Alumni Unsia, insya Allah nanti akan kami share juga. Mudah-mudahan nanti teman-teman ada yang berkenan juga untuk bisa tetap berpartisipasi begitu ya, menjadi alumni Unsia dan juga keanggotaan dari alumni Ikatan Alumni Unsia. Karena kalau kita lihat ya Pak Abdu, ini keren-keren banget ya alumni yang ada yang di mana gitu kan ya, di seluruh negara kayaknya. Jadi it will be Ya, cool kalau alumni misalkan Unsia teman-teman bisa. langsung sudah ada di luar negeri. Ya, betul sekali. Seperti itu. Betul Baik, sekali. bagaimana teman-teman masih ada? Terkait dengan opsi itu mungkin bekerja atau lanjut kuliah tambah satu menjadi tiga Mhm. atau mungkin bisa tambah empat Bu Meta. Sama Mbak sama. Tidak bekerja atau perempuan biasanya ibu rumah tangga. Oh, ada khusus ada pilihannya. Jadi kayak sedang mencari atau saat ini memang dalam Oh kondisi ya itu, betul. nggak salah ada sih, ada. Oke, sama-sama Oke. Pak Wid, sama-sama. Insya Allah nanti. Nah, kita juga akan buka loker-loker dari teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman Nah, buka loker. bisa jembatani oleh Unsia untuk disampaikan kepada teman-teman yang membutuhkan seperti itu. Mm-mm. Gitu. Oke, barangkali saya Prodi, Bapak Ibu, masih ada taman Bu Ati? Oh, Pak Abdu. Cukup, padahal saya termasuk yang nungguin Bu Rati untuk menyampaikan sesuatu. Cukup mungkin teman-teman jangan lupa diisi itu aja sih. Jangan lupa diisi linknya. eh karena nanti kita akan checklist dari Prodi nih siapa yang belum isi. Seperti itu. Asik. Akan Kalau yang belum, kalau yang belum isi nggak boleh wisuda. Oh salah gak ya? Nggak, bercanda. Maksudnya udah gitu. Tapi memang kami berharap teman-teman 170 ini mengisi semua, sehingga nanti
tanggal 6 kamu bisa tarik data, dan juga karena rencana kami setelah wisuda kita akan submit untuk ESK ya Pak Abdu ya. Jadi kami butuh waktu Ya, banget betul. untuk olah data gitu kan, olah data dari survei tersebut. Lalu kemudian pengisian borang ESK, dan mudah-mudahan nanti kita bisa meningkatkan akreditasi usia ya tadi ya ke Betul. 9 standar gitu ya. Iya, Ya, oke. Oh, linknya belum di share Mas siapa tadi? Linknya belum. belum di share Mas Ari. Ya, karena tadi ada masukan dari teman-teman. Tadi ada Mas Febri juga masukannya bagus sekali. Jadi izin saya akan koreksi sedikit di malam ini. Insya Allah saya akan kirimkan di grup wisuda sehingga nanti teman-teman bisa akses di malam ini, mudah-mudahan seperti itu. Semangat ya Mas Ari ya. Semangat. Pak Nah, Bejo iya, Sucipto angkat ini tangan. berarti Pak Abdul. oh iya, Pak Bejo, silakan Pak Bejo. Mohon maaf Assalamualaikum baru Pak ngeh. Abdul, Silakan Waalaikumsalam Pak Pak. Bejo. ya Waalaikumsalam. Ibu Meta, malam sama Ibu Ratih yang kedengaran suaranya. Hmm. Izin tanya, mungkin sudah diinformasikan sebelumnya kepada rekan-rekan yang lain, mungkin saya tertinggal. Ini sehubungan dengan wisuda saja. Pertama, pertanyaannya singkat, dalemannya untuk pakaian toga apa ya Pak Ibu? Siap. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ini wabarakatuh. Terima kasih Pak Bejo. pertanyaan yang Bagus nih pertanyaan yang pertanyaan. penting. Jangan sampai nggak pakai daleman Ibu Meta. Monggo silakan Pak Abdul. Betul. Ya, terkait daleman saya rasa menyesuaikan saja ya, karena memang itu kan baju toga tertutup rapat. Saya biasanya umumnya orang pakai kemeja, dasi, karena biasanya setelah itu toganya ada yang copot, ada yang versi pakai dasi, dan ada yang versi pakai toganya seperti itu. Tapi ya sekiranya menyesuaikan aja teman-teman. Kalau memang tidak membutuhkan untuk foto menggunakan dasi ya silahkan ke meja saja ya. Tapi harapannya tidak menggunakan kaos oblong yang takutnya terlihat gitu di foto atau di kamera seperti itu. Saya rasa hal-hal seperti itu bisalah teman-teman untuk menyesuaikan gitu. Apalagi Pak Bejo, saya Pak yakin sangat memahami itu. Begitu Bu Meta. Siap. Jadi ada pertanyaan lagi Terima tuh, kasih berarti Pak nggak pakai Abdul. jas ya untuk ya sama-sama Siap. Pak. Berarti nggak pakai jas ya saat wisuda nanti, kata Pak Nur. Menurut saya sih Jas jasnya dibawa aja ya, karena nanti dibawa setelah aja toga dibuka kita sediakan booth untuk foto foto. wisuda begitu ya. Betul. Nah, biasanya nanti pakai toga foto, kemudian nanti pakai jas foto juga gitu kan ya. Lebih Kalau gampang. berdasarkan pengalaman saya, kalau langsung pakai jas itu cukup gerah gitu, sehingga kemejanya sudah terlihat basah duluan gitu kalau dibuka. Gitu. Sebaiknya jasnya di bawah saja. Nanti kalau mau foto pakai jas berdasi, tinggal pakai gitu. Gitu. Oh, ya. Terus kita kayak spill sedikit ya terkait dengan wisuda besok ya, boleh? Tuh kan. Ada yang nanya tuh wisuda. Jadi kami spill sedikit, teman-teman. Yang pertama adalah mungkin besok tim registrasi akan juga menyampaikan mulai dari tata registrasi, tata tertib, begitu ya, hal-hal yang do and don'ts-nya teman-teman bisa lakukan untuk wisuda. Yang kedua adalah wisuda kita akan dimulai di jam 8 tepat ya teman-teman. Tapi kami mohon izin jam 7.45 pintu utama akan kami tutup. Kenapa? Karena nanti akan ada rombongan guru besar yang akan masuk, gitu kan. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di beberapa universitas dan juga Unsia, gitu kan, nanti akan ada rombongan guru besar dan pimpinan Unsia, sehingga di pintu utama jam 7.45 akan kita tutup. Nah, registrasi kami buka mulai dari jam 6.30, teman-teman. Jadi mohon nanti teman-teman bisa melakukan registrasi, begitu, dan jangan lupa untuk registrasi, teman-teman kalau tidak salah dikirimkan email juga, ada barcode gitu ya. Itu mohon kemudian diperlihatkan pada saat wisuda, dan nanti sudah ada line begitu ya, untuk wisuda prodi apa, kemudian prodi apa itu sudah ada line-nya, dan juga untuk pendamping itu juga sudah ada line-nya. Jadi kami berharap bisa tertib begitu, dan kami sarankan semakin pagi teman-teman datang, jam 6.30 kita akan buka gitu kan, teman-teman akan masuk lebih cepat, atau mungkin juga teman-teman bisa punya waktu untuk sarapan ya Pak Abdu ya, karena kami mohon izin Betul, betul. untuk masuk ke dalam. Kami untuk wisudawan tidak diperkenankan untuk membawa
snack atau apapun. makanan. Meskipun itu menjadi bagian dari konsumsi yang akan kita berikan kepada teman-teman. Namun baiknya teman-teman makan konsumsinya itu di luar pintu auditorium begitu ya. Dan itu nanti bisa diserahkan kepada pendamping 2 orang. Pendamping itu nanti akan kami arahkan ke lantai 2. Jadi ini biar penasaran ya Pak Abu, ruangannya kayak apa gitu ya. Nanti akan kita arahkan ke lantai 2 ya Pak Abdu ya. Jadi Iya, teman-teman akan betul. ada di bawah begitu, dan juga nanti pendamping akan di atas. Nah, izin Pak Iya, Abdu, kalau teman-teman terlambat, mohon izin, maka 7.45 teman-teman tidak bisa masuk lewat pintu utama. Tapi kami akan sediakan pintu samping. Kita bilangnya pintu samping. wisudawan telat ya. Pintu wisudawan telat begitu ya. Nah, di pintu wisudawan telat itu teman-teman harus menunggu sampai koordinator floor director kami begitu di acara mempersilahkan untuk bisa masuk. Jadi kami ada tenggang-tenggang waktunya untuk teman-teman bisa masuk atau keluar begitu. Jadi Betul. pastikan itu. Terkait surprise tadi Bu Meta, tentu itu juga jadi pertanyaan teman-teman, apakah wisudawan itu tidak ada gladi bersih katanya. Seperti itu. Sebenarnya itu juga tujuannya biar jadi surprise juga buat teman-teman ya Bu Meta. Kecuali ada teman-teman yang memang akan berperan penting ya pada saat pelaksanaan wisuda. Contoh mungkin akan memberikan sambutan, pesan dan kesan. Nah, itu Semuanya mungkin. penting Pak Abdul. Oh iya, betul. Artinya mendapatkan tambahan tugas gitu, seperti Tambahan itu. tugas, siap, Ya, betul. Jadi kami akan rehearsal memang di Sabtu, karena memang kami baru bisa masuk di gedung itu hari Sabtu. Biasanya kalau teman-teman ada yang mau cek venue, monggo silakan. Kita sangat open sekali. Kalau mau cek venue-nya silakan. Yang kami mungkin akan undang dulu untuk bisa, karena nanti akan ada, betul kata Pak Abdul tadi ya, ada beberapa hal ya yang memang harus betul. dilakukan. Yang pertama adalah wisudawan terbaik, kita memang akan undang karena ada beberapa tata laksana inaugurasi begitu ya, yang harus dilakukan oleh teman-teman wisudawan terbaik. Yang kedua adalah Mas Didik langsung, Mas Select Ari langsung venue. cek venue yuk gitu ya. Nah, yang kedua adalah pemberi sambutan ya, pemberi Betul. sambutan. Kemudian nanti orang tua atau mungkin keluarga begitu ya, wisudawan terbaik akan ditempatkan di lantai yang sama dengan wisudawan. Hanya kami mohon izin untuk para pendamping, kami akan tempatkan di spesial di atas, di tribun di atas. Nanti kami juga akan arahkan begitu seperti itu. Dan kami juga mohon maaf sekali tidak bisa memberikan akses untuk teman-teman yang memiliki untuk anak atau keluarga yang usianya di bawah 12 tahun untuk masuk ke dalam ruang auditorium ataupun di tribun begitu. Tapi kami menyediakan ada ruang tunggu lengkap dengan televisi ya Pak Abduh ya, untuk melihat prosesi wisuda begitu ya. Juga insya Allah nyaman teman-teman, jadi nggak usah khawatir begitu kan, akan aman di situ. Dan apalagi Pak Abduh spill-nya, Dan banyak kan spill nih. tetap merasakan hikmat walaupun nonton di TV. Ya, Gitu. betul. Kemudian Bu Meta ini ada yang bertanya nih, ya sebenarnya sederhana sih. Malam izin bertanya terkait dengan medali yang dari Unsia, apakah perlu dibawa gitu? Saya rasa perlu lah. Itu kan bagian dari perangkat toga gitu. Baju, kemudian topi toga, kemudian ada kan kalung medali, ya dibawa seperti itu. Maksudnya itu, Ya. yang itu. Iya, Oh, nggak semua mungkin medali. kelengkapan toga harus dibawa ya. Iya. Backgroundnya Satu Mas paket Didik, ya? Pak Abduh. Backgroundnya Ya. Mas Didik itu, medalinya. Backgroundnya Mas Oh, Didi. Nah, itu. ya itu kan betul. Ya, Itu karena bagian saya dari yakin juga toga bukan kan? medali pas menang SEA Games Mas Didi ya. Betul, itu medali toga, betul. Ya, itu bagian dari rangkaian seragam toga, jadi perlu dibawa. Masa udah dikirim ke Mas Didik terus tapi nggak dibawa ke pas wisuda, lantas buat siapa gitu. Seperti itu. Kemudian apakah yang kumlot mendapatkan selempang kumlot? Nah, ini Bu Meta ini Akan jawab. ada yang spesial diberikan kepada teman-teman yang Ya, mohon maaf, yang kumlot atau yang wisudawan terbaik ya? Wisudawan terbaik ya? Wisudawan wisudawan terbaik sih, yang terbaik. maju ke depan ya. Untuk yang Ya, kumlot kami ucapkan selamat dan luar biasa karena kan ditampang di atas. nanti Gitu akan ya. muncul di Videotron itu yang besar di depan gitu. Nah, kalau Ya, betul selempang sekali. kayaknya Kumlotnya nanti banyak.
Umlotnya banyak gitu. Mungkin terbaik saja. Bagus semua Nanti ada maksudnya yang ya, spesial. bagus semua Hmm, gitu loh, artinya seperti itu. Nemtek betul, betul. nanti akan jadi, aku tidak salah, teman-teman dapatkan email ya, isinya ada barcode begitu. Nanti barcode-nya juga dengan kode unik begitu, nanti kemudian diregistrasi akan kemudian di-scan barcode. Nanti kemudian teman-teman akan dapatkan nemtek juga dan juga akan ada apa namanya penomoran gitu ya. Jadi sudah kami tempatkan teman-teman ada di klaster mana, nomor berapa begitu ya, sudah kami aturkan dari tim acara. Nanti teman-teman tinggal tinggal diarahkan untuk ke sana. Satu lagi mohon izin kami, jika teman-teman punya keperluan untuk keluar atau keluar masuk gitu ya ke kamar mandi begitu, kami mohon izin tidak bisa kami langsung berikan akses begitu karena yang pertama akan ada nanti waktu-waktu di mana nanti teman-teman bisa apa namanya bisa keluar dari klaster begitu, dan nanti akan dipandu oleh teman-teman yang ada di petugas klaster seperti itu. Nanti ada timing-timingnya kurang lebih seperti itu ya Pak Agu ya. Ya, betul. Karena kan nggak mungkin pas lagi prosesi sakral tiba-tiba teman-teman izin untuk ke kamar mandi atau ke kamar kecil itu berarti butuh waktu untuk menyesuaikan seperti itu. Kemudian ada pertanyaan apakah tempat duduk sudah ditentukan gitu ya, Ya. ya pasti. Nanti teman-teman datang akan diarahkan oleh petugas atau panitia untuk menempati tempat duduknya masing-masing. Sudah ditentukan pasti. Mungkin Oke, untuk pendamping kali apakah Pak Agu. misal Untuk pendamping. oh untuk pendamping Kalau kan untuk kalau pendamping pendamping kan ada sudah ditempatkan di atas diarahkan ya. gitu. Ya. Mm-mm. Dan Sudah juga ada nanti petugasnya juga. Jadi sayap kanan, sayap kiri itu ada prodinya. Jadi sayap kanan tuh kalau tidak salah manajemen dengan akuntansi. Ini kami sedang lagi coba cek lagi besok. Sayap kanan, sayap kiri manajemen begitu, sama akuntansi. Sayap kanan itu SI, informatika, sama komunikasi. Kita akan lihat nanti. Nanti akan ada petugas yang akan membantu teman-teman untuk orang tua atau kerabat ya Pak Abdu ya pas saat naik gitu kan. Dan juga ya betul. nanti akan ada pengecekan juga, begitu ya. Ya, kalau bawa rombongan tentu saja tadi sudah disampaikan ada ruang tunggu, namun kapasitas rombongannya itu kan memang pendamping itu 2 orang, Ibu Meta ya kalau nggak salah ya. Jadi yang diperkenankan masuk sampai eh, podium atas ya 2 orang, tribun sorry, sampai tribun atas itu 2 orang, kemudian rombongannya mungkin nunggu di nonton TV. Hikmatnya sama, insya Allah seperti Boleh itu. ada kantin UNAS kok, enak-enak makanannya boleh. Oh iya, boleh. Kalau mau di sana boleh. Seperti itu. Barangkali Kurang lebih itu. masih ada teman-teman. Maksimalnya berapa kalau di Ini ruang tunggu, Pak? Tracer tadi memang Mas Ari banyak mau pertanyaannya, tunggu dulu. banyak wisuda. Maksimalnya berapa kalau di ruangan tunggu? Mas Ari mau bawa berapa pasukan sih? Kayaknya 1 RT nih di bawah Bu Meta. Boleh, boleh, boleh. Iya. Ya, untuk yang udah tambah biaya kursi, Pak, maksudnya, oh itu pendamping. Jadi kalau pendamping, jadi gini, kalau ruang tunggu itu ada di luar ruangan prosesi wisuda. Tapi kami sediakan Hmm. televisi. Tapi kalau pendamping itu akan masuk ke dalam ruangan prosesi, tapi posisinya di lantai 2. Lantai 2, jadi bisa melihat langsung gitu kan. Ada TV juga yang akan disediakan di situ. Hanya bedanya itu saja sebenarnya. Kalau pendamping itu kan sudah termasuk include dari undangan teman-teman. Kalau mau ada penambahan silahkan nanti bisa ditambahkan. Tapi kalau untuk yang di ruang tunggu kan tidak memerlukan biaya apapun begitu ya. Kami hanya sediakan sebagai privilege kami untuk teman-teman dan juga untuk keluarga. Demikian. Mewakili yang lain, oke. Wah, pertanyaan terus tadinya banyak banget ya Pak. Ya lebih exciting wisuda kayaknya. Oke. Nah, karena memang yang ditunggu-tunggu wisuda sudah tinggal 3 hari lagi kurang lebih Ya, seperti itu. menghitung hari ya, menghitung hari ya. Oke. Jadi mungkin sudah menghubungi paman dan tantenya untuk ikut hadir. Iya, siap. Seperti itu. Oke. Barangkali seperti Baik, itu, baik. Bapak Ibu, masih ada yang Oh, mau ditanyakan atau didiskusikan? Cek lokasi dipersilahkan. Tadi sudah disampaikan. Silahkan mau teman-teman mau cek
lokasi untuk tempat wisuda diperbolehkan. Silahkan. Gitu. Cuman kami nanti mohon izin apabila kami sambil gladi ya, teman-teman ya. Artinya tidak bisa terlalu melayani teman-teman dengan baik. Mungkin ada prosesi gladi yang memang harus kami lakukan. Tapi monggo silakan, sangat open sekali buat teman-teman kalau ada yang mau datang. Begitu. Oke. Mungkin itu Pak Abdul dari saya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Meta. Saya rasa cukup, nanti hal-hal yang sekiranya kaitan dengan wisuda perlu masih ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Insya Allah teman-teman panitia ada beberapa yang ada di grup bisa membantu untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Insya Allah bisa berjalan dengan lancar karena memang ini wisuda yang sudah yang kedua. Segala sesuatu kekurangan-kekurangan yang pada wisuda pertama tentu akan kami perbaiki di wisuda yang kedua ini. Barangkali seperti itu pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih banyak Bu Meta, Pak Abdul mohon izin Pak ada Iwani, teman-teman Sekprodi. Pak Abdul mohon izin ada terkait Silakan. dengan Mas Al Ghazali wisuda online. Ya betul, izin Mas. Oh Tentu iya. nanti di besok tim registrasi juga akan menyampaikan tata tertib untuk teman-teman yang wisuda secara online. Kami sangat mengharapkan bahwa teman-teman yang wisuda online dapat menemukan tempat yang kondusif begitu, dan juga kalau bisa didampingi Mas, karena ada perpindahan kuncir yang kita tidak bisa lakukan di sini, tapi kalau misalkan ada kerabat atau orang tua atau keluarga begitu yang bisa mendampingi, itu akan lebih baik untuk memindahkan kuncir. Begitu. Nanti akan ada tata tertib yang akan kami sampaikan, dan juga ada registrasi online yang juga akan kami sampaikan. Mungkin itu ya. Oke. Oke, cukup Bu Meta. Ya, Terima kasih terima sekali kasih. lagi Bu Meta, teman-teman Sekprodi, Pak Iwani, dan teman-teman mahasiswa sehat selalu, tetap jaga kesehatan sampai dengan pelaksanaan wisuda. Mudah-mudahan kita dapat bertatap muka secara onset dan juga ada beberapa yang online. Tentu saja kita berharap dan berdoa bersama-sama seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Terima kasih Bapak semuanya. Ibu.